Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku di sini Tasya. Di video kali ini aku mau bahas kira-kira berapa ya budget untuk biaya hidup selama di Pare, kampung Inggris. Nah, sebelum ke videonya jangan lupa diklik tombol like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin video selanjutnya. Ini dia videonya. For your information aja, aku selama di Pare itu pernah tinggal selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu aku belajar di lembaga kursusan yang berbeda-beda. Kali ini aku mau ngebahas kira-kira berapa sih biaya hidup yang ada di Pare. Kita mulai dari biaya makannya dulu. Kalau aku dulu selama di Pare, aku budgetin makan sehari 15.000. Alias setiap kali makan aku beli itu yang makanan seharga 5.000. Untuk budget makan sendiri di Pare itu mulai dari 3.000 sampai 12.000. Rata-rata harganya mulai dari 5.000, 6 sampai 7.000 untuk harga rata-ratanya. Tapi budgetnya yang paling mahal hingga 12.000 rupiah. Nah, makanan 5.000 itu kira-kira dapetnya apa aja sih? Menurut aku makanan 5.000 itu udah worth it banget di Pare. Yaitu kadang bisa dapat nasi pecel, nasi sama pecel sama laukan peyeknya gitu. Dan yang kedua aku pernah beli juga nasi satu lauk dengan satu sayur. Jadi lauknya tuh lauk-lauk kecil ya teman-teman, kayak sambal tempe atau orek telur atau orek-orek usus kayak gitu ditambah satu sayur. Nah, makanan-makanan sederhana kayak gitu tuh udah cukup menurut aku dengan harga 5.000. Tapi kalau misalnya kalian mau makan yang agak lebih enak pakai ayam-ayaman, biasanya itu 8.000 sampai 7.000 sampai 9.000 juga ada kalau kalian makan pakai ikan. Itu udah dapet satu sayur dan satu lauk, dan itu udah worth it banget. Udah makan pakai ayam, udah pakai ikan, udah makan enak. Nah, itu untuk harga makannya. Kita pukul rata aja, rata-rata kalian makan dengan harga 8.000. Berarti satu hari kalian menghabiskan 24.000. Oke, kita lanjut. 24.000 dikalikan selama 30 hari, maka total makan kalian adalah 720.000 untuk selama 1 bulan. Nah, untuk minumnya itu tergantung dari camp atau kosnya kalian. Kalau aku dulu itu camp aku tuh punya galon, jadi kami setiap minggu itu ada iuran uang kas gitu, jadi untuk beli air minum di situ. Nah, kemudian setelah 2 bulan aku dari camp, aku pindah ke kosan, dan di kosan itu ibu kosku udah menyediakan air galon, jadi aku udah minum pakai air galon. Nah, kebanyakan kalau misalnya kalian ngecamp itu biasanya ada galon, jadi kalian tinggal topak-topak buat beli galon per tiap minggunya aja alias uang kas. Tapi kalau misalnya kosan, nah itu tergantung dari owner kosnya kalian. Kalau misalnya owner kosnya itu nggak menyediakan air galon, ya terpaksa kalian harus beli air minum mineral secara eceran, dan itu menurut aku cukup mahal alias cukup makan budget di situ. Kita lanjut ke harga laundry. Harga laundry di Pare ini termasuk murah ya teman-teman. 1 kilonya itu cuman 4.000 aja. Kita pukul rata, 1 minggu itu kita nyuci sebanyak 10 kilo. Berarti total adalah 40 kilo. 40 kilo berarti totalnya adalah 160.000 selama 1 bulan. Nah, kita tambahin tuh tadi 720.000 ditambah 160.000, berarti totalnya adalah 880.000 rupiah. Nah, itu untuk harga laundrynya ya. Tapi kalau aku selama di Pare, selama 3 bulan itu aku nyuci, dan itu menghemat jauh-jauh banget lebih dari harga laundry. Selama 1 bulan aku cuma butuh beli deterjen seharga 10.000 aja. Itu berbanding bedanya 150.000 dengan kita nge-laundry. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian pengen hemat, lebih baik kalian cuci baju dan bawa setrikaan dari rumah. Jadi kalian bisa lebih hemat, jauh lebih hemat ketika di Pare. Oke, next kita biaya uang sepeda. Nah, kebanyakan anak-anak rata-rata yang ada di Pare itu kemana-mana itu harus pakai sepeda, karena ya untuk memangkas jarak dan memangkas waktu juga kalau berjalan ke kursusan. Nah, untuk harga tarif sepeda itu mulai dari harga 60 ribuan sampai 120 ribuan. Kebetulan aku itu waktu itu dapat yang murah dengan harga 60 ribu. Tapi rata-rata sepeda di Pare itu 80 ribuan sih. Dan itu untuk 1 bulan. Nah, oke, berarti totalnya tadi berapa? Makannya 720.000 ditambah uang laundrynya 160, jadi 880.000.
ditambah dengan uang sewa sepeda kita pukul rata aja 80.000. Jadi total kaliannya adalah 960.000. Nah, 40.000 ini kalian genapin untuk kebutuhan pribadi kalian kayak sampo, odol, sabun, dan lain sebagainya. Jadi 1 juta. 1 juta itu untuk tadi sepeda, makan, laundry, dan kebutuhan pribadi. Tapi pastinya ada kebutuhan mendesak lainnya, itu seperti kalian butuh kuota atau kalian mau nongkrong sama teman-teman, dan pastinya itu akan biaya yang gak terduga ya. Jadi kalian butuh nambah sekitaran 300.000 atau satu minggu 100.000, 400.000. Jadi menurut aku 1.400.000 itu udah cukup banget buat kalian tinggal di Pare selama 1 bulan, dan itu udah cukup mewah menurut aku. Karena aku pun dulu ngebudgetin 1 minggu aku hanya ngehabisin 200.000, dan itu cukup banget. Karena aku setiap hari aku budgetin makanku hanya 15.000. Jadi aku beli nasi yang harga 5 ribuan. Kemudian selama sampai hari Jumat aku makan yang harga 15.000. Sabtu Minggu aku kasih budget khusus buat nongkrong karena teman-temanku biasa ngajak nongkrong di hari Sabtu Minggu. Nah, kurang lebih 200.000 itu selama 1 minggu, bahkan aku bisa nabung lagi 50.000 sampai 80.000 karena aku memang ngehemat ya. Dan aku nyuci selama di Pare, nyuci baju sendiri, dan nyuci baju sendiri ini aku cuma butuh 10.000 untuk 1 bulan buat beli deterjennya. Kemudian untuk sewa kos, kemungkinan kalian yang ngambil kursusan gak include dengan camp, kalian perlu cari-cari kos selama di Pare di Kediri. Nah, untuk sewa kosnya di Kediri sendiri itu mulai dari harga 200 ribuan sampai 700 ribuan. Kalau aku kemarin ngekos itu dengan harga 250.000 itu udah sama gas, udah sama air galon, dan itu tergolong murah ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen tahu dan lebih detail di mana itu, kalian boleh komen di bawah. Nanti aku bisa jawab kalian satu persatu, oke? Harga sewa kos ini relatif, tergantung kalian mau bentukan sewa kosnya dan fasilitas kosnya seperti apa, dan jarak kos ke daerah lembaga kursusan kalian. Nah, ini berbeda-beda, dan rata-rata harga kosan di sana tuh 350.000 itu sharing room atau kurang lebih 1 kamar berdua atau bertiga. Nah, itu dia dari aku, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!